fisik, tetapi secara berjauhan ya dengan teknologi. Tetapi saya ingin katakan bahwa dan doakan semoga Ibu Bapak, Saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkatin. Sadu, sadu, sadu. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, hari ini saya ingin coba sharing tentang suatu kehidupan yang bernilai. Kenapa kita harus membuat kehidupan ini bernilai? Saya sebelum melanjutkan, mari saya akan jelaskan ada sebuah cerita kecil yang saya ingin ceritakan kepada Ibu Bapak Saudara sekalian. Kejadian ini terjadi pada masa di mana waktu itu Guru Buddha masih hidup di India sana. Ya, kemudian Guru Buddha datang ada di sebuah kota kecil di India sana. Kota itu bernama Alawi. Ya. Dan Guru Buddha membabarkan damanya di sana. Ya. Ketika semua masyarakat sudah kumpul di kota tersebut, para penduduk di kota itu dan para pemuka di daerah itu semua sudah kumpul, tetapi Guru Buddha belum memulai. Ya, Guru Agung kita itu hanya berjalan di pinggir, di depan situ pintu gerbang, mondar mandir gitu ya. Mereka tidak tahu kenapa Guru Agung kita berjalan seperti itu, ya. Dan kemudian pada kesempatan yang sama ada seorang anak kecil. Dia bernama Tessa Tara Ditu. Ditu itu artinya gadis kecil. Tessa Tara itu artinya tukang tenun. Jadi Tessa Tara Ditu artinya gadis kecil tukang tenun. Jadi di India sana orang dikasih nama sesuai profesi bapaknya. Kalau bapaknya tukang tenun, anaknya perempuan namanya Tessa Taraditu. Nanti kalau bapaknya jual air minum, namanya Aquaditu. Nah, mungkin begitu ya. Jadi Tessa Taraditu ini dia juga pernah mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan oleh Guru Agung kita. Ya, dan dia ingin dengar kembali. Nah, tetapi dia harus mengantar makanannya yang sedang dibawa ini untuk kepada ayahnya yang sedang menenun. Nah, di dalam perjalanan dia, pikiran dia berkecamuk. Saya harus berikan makanan ini kepada ayah saya dulu, atau saya dengarkan khotbah dulu dari Guru Agung kita. Dalam pikiran yang berkecamuk itu dia tetap berjalan, ya, karena kalau saya datang berikan makanan ini kepada ayah saya, nanti saya ketinggalan dapat dengar khotbah dari Guru Agung. Ya, kalau andai kata saya dengarkan khotbah, nanti ayah saya kelaparan. Jadi dia bingung nih, berada dalam satu dilema untuk yang mana dia mengambil. Tetapi dia jalan terus, berjalan ya. Dan akhirnya ketika ada di sebuah persimpangan, dia berbelok di mana tempat orang-orang semua sudah berkumpul. Dan yang tadi saya katakan, Guru Agung kita sedang berjalan di pintu gerbang. Sebetulnya siapa yang ditunggu oleh Guru Agung kita? Ya, sebetulnya Guru Agung kita sedang menunggu anak gadis kecil ini. Ya, karena menurut pengamatan dari Guru Agung kita, hari itu Tessa Taraditu akan mencapai tingkat kesucian yang pertama, Sotapanna. Nah, jadi kalau kita hidup pada masa di mana Buddha sedang hidup di dunia ini, itu satu kelebihan yang luar biasa. Jadi kesempatan yang sangat langka ya. Jadi Guru Buddha bisa tahu kapan kita bisa mencapai tingkat kesucian itu. Ya. Nah, Tessa Taraditu akhirnya datang menghampiri Guru Buddha. Dan kemudian ketika sudah berhadapan dengan Guru Agung kita, lalu Guru Agung kita bertanya, setelah Tessa Taraditu menghormat, dan Guru Agung kita bertanya, "Anakku, dari mana kamu berasal?" Lalu kemudian Tessa Taraditu pun menjawab, "Saya tidak tahu, Guru." Oke, pertanyaan yang kedua. Guru Agung mengatakan lagi, "Kamu mau kemana?" Lalu kemudian Tessa Taraditu pun menjawab lagi, "Saya tidak tahu, Guru." Baik, pertanyaan ketiga yang Guru Agung tanyakan lagi, "Apa itu yang kamu tahu?" Lalu kemudian Tessa Taraditu pun menjawab, "Ya, hanya itu yang saya tahu, Guru." Nah,
Ibu bapak saudara sekalian bingung nggak dengan pertanyaan ini? Kalau orang tanya sama kita, kamu mau kemana? Nggak tahu. Emang kamu dari mana? Nggak tahu. Terus apa itu yang kamu tahu? Iya itu yang saya tahu. Bingung ya? Ya bingung. Semua orang yang mendengar percakapan antara guru agung kita dengan anak gadis kecil ini semua juga bingung dan semua sedang heboh begitu ya, bergaduh gitu. Kok ini anak kecil ditanya sama guru agung kita, kenapa dia jawabnya seperti itu? Gitu ya. Pertanyaan itu kenapa dijawabnya seperti itu gitu ya. Nah, semua orang ya. Nah, kemudian guru agung kita menenangkan dan kemudian diulang pertanyaan ini. Anakku, dari mana kamu berasal? Kenapa kamu jawab kamu tidak tahu? Kemudian Tessa Taradi itu pun menjawab, betul guru. Saya guru Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Pasti pertanyaan guru yang saya maksudkan, yang saya pikirkan adalah bukan pertanyaan yang remeh-temeh menanyakan saya apakah saya datang dari rumah, dari tempat teman, dari kebun, dari mana-mana. Pasti bukan pertanyaan ini yang guru maksudkan kepada saya. Yang Buddha maksudkan kepada saya adalah, saya ini dulu datang dari mana? Karena itu saya jawab, saya tidak tahu. Baik, kata Buddha. Oke. Lalu kenapa saya tanya, kamu mau kemana? Kamu jawab, kamu tidak tahu. Apa maksudnya? Ya, kemudian Tessa Taradi itu pun menjawab kembali. Betul Buddha. Setelah akhir dari kehidupan ini, saya tidak tahu harus kemana. Karena itu saya jawab, saya tidak tahu. Baik. Lalu pertanyaan yang ketiga. Apakah ini yang kamu tahu? Lalu kenapa kamu jawab, ya hanya ini yang kamu tahu. Betul Guru Agung. Yang saya tahu adalah hidup yang sekarang sedang saya jalani ini. Karena itu saya jawab, inilah yang saya tahu. Baik. Nah, Ibu Bapak saudara sekalian, pasti Ibu Bapak sudah mengerti maksud dari jawaban dari Tessa Taradi itu. Ini adalah khotbah Buddha yang bernama Ciwitang Aniatang, Maranang Niatang, Maranang Niatang. Ciwitang Aniatang artinya hidup itu tidak pasti. Maranang Niatang artinya kematian itu pasti. 2 kali dikatakan ya, Maranang Niatang, Maranang Niatang. Kematian itu pasti. Ibu Bapak saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa mungkin banyak para penceramah sudah mengatakan dan kita dengarkan para biku mengatakan bahwa kehidupan kita datang di dunia ini begitu sangat bernilai. Kehidupan kita datang di dunia ini tidak mudah untuk bisa lahir jadi seorang manusia. Jadi kalau hari ini kita bisa jadi seorang manusia, itu artinya kita mengumpulkan kekuatan karma baik kita yang begitu banyak sehingga membuat kita bisa jadi seorang manusia hari ini. Jangan dipikir bahwa kita lahir jadi manusia itu mudah, Ibu Bapak. Menurut guru agung kita, Buddha, kita lahir jadi manusia itu tidak mudah. Ibaratnya guru agung kita menggambarkan ketika ada seekor kura-kura yang berenang di dalam satu lautan samudra, lalu dia ingin keluar, dan ketika dia keluar dia bisa menemukan seonggok kayu untuk dia bisa masukkan lehernya dan bernafas di sana. Untuk dia keluar saja dengan gelombang ombak itu tidak mudah. Apalagi dia harus menemukan seonggok kayu dan kemudian bernafas di sana. Jadi tidak mudah Ibu Bapak saudara sekalian. Hari ini kalau kita bisa lahir jadi manusia itu karena kekuatan karma baik kita yang kita kumpulkan pada masa kehidupan kita yang lalu dan kemudian sekarang kita jadi manusia. Kita lahir di dunia ini bukan sekedar hanya menambah jumlah manusia yang mungkin sekarang sudah total 7,5 miliar. Bukan. Tapi pasti ada sebab kenapa kita harus lahir di Indonesia. Kenapa kita ada lahir jadi seorang manusia di dunia ini. Termasuk kenapa saya harus tinggal di Indonesia, ada orang lain harus di negara yang lain. Termasuk kenapa harus saya punya orang tua yang seperti itu, lalu kemudian Anda punya orang tua yang seperti itu. Ya, kita tidak bisa memilih ini, Bapak Ibu. Ini pasti ada hubungan sebab dan akibatnya. Kalau saya boleh milih, Bapak Ibu, ya, kalau saya boleh milih, tentu saya pasti pilih orang tua yang saya tahu sudah kaya,
bagus, terpandang, begitu kan? Misalkan ya, contoh. Kalau waktu saya sebelum lahir dikasih tahu nih ya, coba perhatikan ini ya. Ini papa mama kamu nih ya, ini papa kamu, yang ini mama kamu. Begitu dikasih tahu nih misalkan ya. Begitu saya lihat, oh aduh, mereka kok hidupnya susah begitu ya. Terus kemudian nggak kaya begitu ya. Saya pasti nggak mau. Kalau saya boleh milih, saya mau lahir jadi anak Pangeran Charles. Begitu lahir jadi Pangeran Harry saya. Betul kan? Kalau saya di Inggris saya sudah jadi pangeran dulu gitu kan. Tapi saya di Indonesia saya tidak jadi pangeran. Ya. Nah oleh karena itu kalau saya boleh milih, saya mau jadi anaknya mungkin Pangeran Charles atau anaknya mungkin Bill Gates atau anaknya siapa yang orang-orang kaya begitu kan. Tapi saya tidak bisa lakukan itu. Betul kan? Sekarang yang jadi orang tua saya ya seperti itu dan saya ada di Indonesia. Kenapa saya ada di Indonesia? Kenapa saya tidak ada di Amerika? Kenapa saya tidak di Inggris? Kenapa ibu bapak ada di kota yang lain dan kenapa saya ada di Jakarta? Begitu. Itu pasti ada hubungan kita sebab dan akibatnya yang membuat kita ada hubungan di sana. Tidak ada sesuatu kejadian, suatu sebab terjadi tanpa akibat. Menurut dari konsep Buddhis seperti ini. Jadi tidak ada sesuatu yang kita katakan sebuah mukjizat sebetulnya. Sesuatu itu datang yang kita sebut mukjizat atau satu hal yang kita dapatkan sebetulnya karena sebab sebelumnya yang sudah kita lakukan. Dan sekarang terjadi membuahkan hasil kepada kita. Nah seperti itu ibu bapak. Nah oleh karena itu termasuk kelahiran kita ini, kita lahir di dunia ini itu adalah suatu berkah yang sangat luar biasa. Kita tidak mudah lahir kembali kehidupan kita yang akan datang untuk bisa jadi manusia. Kenapa alam manusia ini penting, Ibu Bapak? Ya, kenapa alam manusia ini penting dan kenapa begitu sulit untuk bisa lahir jadi seorang manusia? Untuk seseorang bisa menjadi seorang Buddha, itu harus ada di alam manusia, bukan di alam yang lain seperti Pangeran Siddhartha lahir di alam manusia. Ya, bukan di alam para dewa, bukan di alam yang lain begitu. Alam manusia ini turun di sini, ya. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa menjadi seorang Buddha, maka kita ada di alam manusia. Di alam manusia ini kita bisa belajar, bisa mengikis kekotoran batin kita dan bisa mencapai kebudaan kita. Ya. Di alam para dewa mungkin kita cuma hanya menikmati kebahagiaan kita, tidak ada penderitaan di sana. Ya, di alam-alam neraka, alam-alam setan, alam-alam hantu, kelaparan, semua adalah isinya penderitaan. Ya, hanya di alam manusia kita bisa menemukan di mana ada kebahagiaan dan ada juga penderitaan. Nah, oleh karena itu di alam manusia ini sangat penting kelahirannya kita, Ibu Bapak. Kita mau jadi Buddha atau kita mau menjadi para dewa atau kita mau turun di alam-alam setan, alam binatang dan alam hantu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tanamkan dalam pikiran kita dulu ya, bahwa kehidupan kita ini begitu berharga, begitu sangat bernilai. Jangan kita sia-siakan Ibu Bapak. Jangan kita lewatkan kesempatan ini. Perdalamlah pengetahuan kita untuk kita perlahan demi perlahan mengikis kekotoran-kekotoran batin kita. Teruslah melangkah memperbaiki kualitas kehidupan kita untuk bisa membuat kehidupan kita menjadi bermakna, menjadi bernilai. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya sering mengatakan bahwa lahirnya seorang manusia itu ibarat semacam seperti sebuah lilin. Ya, ketika lilin itu dinyalakan, katakanlah dia panjangnya seperti ini ya. Dia ketika lilin itu dinyalakan, ya, dia menyala, maka tinggal hanya menunggu waktu dia akan habis di sini. Betul nggak? Ya, dia pasti akan habis. Mungkin tidak, ini sudah batas karmanya di sini. Nah, manusia seperti itu. Ada juga lilin, mungkin ketika dia baru nyala, lalu kemudian mati. Ya, kenapa? Karena tertiup angin atau mungkin dimatikan begitu kan? Manusia juga demikian. Ya, begitu lahir, mungkin baru 1-2 hari atau mungkin beberapa jam dia harus meninggal. Ya, tidak bisa panjang kehidupannya. Atau dia menunggu sampai batas habis karmanya, batas habis usianya. Itu karmanya sudah lengkap begitu, habis pada masanya, ya. Nah, tergantung sekarang ini kehidupan kita ibarat sebuah lilin, ya.
Tergantung sekarang yang kehidupan yang kita mau bawa nih. Kehidupan yang seperti apa, Bapak Ibu? Nah, sering kita di dalam kehidupan ini, kita cuma hanya sekedar jalani hidup ini. Kita tidak tahu sebetulnya sungguh-sungguh apa yang kita mau cari dalam kehidupan ini. Berapa banyak dari kehidupan kita yang kita cuma hanya sekedar kita jalani. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ya. Pagi-pagi kita bangun. Ya, pagi-pagi kita bangun, kalau andai kata hari kerja, ya, mungkin kita harus menyiapkan diri untuk pergi ke kantor. Ya. Yang ibu-ibu mungkin menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya. Yang anak-anak mungkin menyiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Oke, saya cerita bapak-bapak saja ya. Pagi-pagi kita bangun, setelah kita bangun kita sarapan sebentar mungkin dan kemudian kita berangkat ke kantor. Oke, sudah berangkat ke kantor, nanti kurang lebih jam 12 perutnya memanggil. Laparnya datang. Oke, dia makan, setelah makan dia kembali bekerja. Setelah bekerja kurang lebih jam 4, jam 5 sore dia semangat kembali untuk dia pulang. Ya, nah hari ini dengan kondisi pandemi mungkin dia tidak pergi ke mall gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau orang-orang itu ya sering kalau pulang itu daripada macet mereka nongkrong di mall. Makanya Indonesia itu terkenal paling banyak mallnya begitu ya. Karena orang Indonesia itu senang ngerumpi, senang ngobrol gitu ya. Nah, kumpul ya, tapi kalau dia punya keluarga mungkin dia pulang, oke? Dia pulang, setelah dia pulang, dia mandi, dia makan. Nah, pertanyaan saya kepada ibu bapak saudara sekalian yang ada di sana, apa yang Anda lakukan setelah Anda pulang setelah malam jam 7, jam 8 malam sudah beres, sudah siap semuanya? Apa yang kita lakukan? Biasanya apa yang kita buat? Coba Bapak Ibu pikirkan. Apa yang kita lakukan setelah itu? Sebagian orang, ada yang mengatakan ketika saya memberikan ceramah ini, mereka akan mengatakan nonton. Sebagian besar orang bilang seperti ini. Mungkin Anda adalah salah satunya ya. Saya tidak salahkan gitu kan, daripada Anda buangkan waktu, ya sudahlah nonton gitu ya. Nah, apa yang paling Anda sukai? Terutama ya nonton drama, begitu kan ya. Nah, saya ingin katakan sama ibu bapak saudara sekalian, jangan terlalu sering nonton film sinetron. Ya. Kenapa? Lama-lama hidup kita mirip sama sinetron. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu akan masuk ke dalam pikiran kita kehidupan dari yang kita lihat itu. Yang cuma hanya cerita sebetulnya. Tetapi kita masukkan ke dalam pikiran kita nantinya. Ya. Lama-lama mungkin suami Anda barangkali pulang malam, Anda sudah pikir mirip sinetron yang ini nih. Begitu kan? Nah itu bahayanya Bapak Ibu. Dan juga saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan suka nonton dengan anak Anda yang masih kecil. Karena dia belajar langsung dari sebuah film. Saya kasih sebuah cerita ini Bapak Ibu. Suatu ketika ya, ketika bapak ibunya sedang nonton, lalu kemudian ada anaknya yang usia kurang lebih 7-8 tahun, ya, ikut juga menonton. Lalu kemudian ketika sedang menonton, ceritanya ini sebuah kerajaan dan rajanya punya 4 orang istri di sana, ya. Begitu cerita, kemudian setelah malam jam 9, cerita ini berakhir, film habis sudah. Lalu mamanya bilang, ayo anak-anak tidur, pulang ke kamar gitu kan. Lalu dalam perjalanan ada salah satu anak ini bilang, Mah, nanti kalau saya sudah besar, saya mau seperti raja itu punya 4 istri. Loh, kenapa? Iya, coba mama tadi lihat. Raja itu semua dilayanin, mau makan sudah ada yang siapin, mau pakaian sudah ada yang aturin, mau apapun ada yang temenin. Pokoknya enak mah punya istri 4. Waduh, mamanya bingung gitu kan. Lalu kemudian mamanya tanya iseng gitu. Lalu kalau gitu nanti kamu sudah besar, kamu tidak perlu mama lagi dong ya. Terus anaknya pikir sebentar. Oh enggak mah. Saya tetap butuh mama gitu ya. Saya tetap butuh mama sampai mama nanti tua pun saya tetap perlu mama. Oh, terus mamanya iseng tanya. Lalu istri kamu yang 4 orang itu mau dikemanain? Lalu kemudian anak ini menjawab, oh nanti kasih papa semua aja mah katanya gitu. Papanya begitu dengar, anak bagus katanya ya. Ini sebuah cerita, tetapi kita bisa
belajar dari sini, Ibu Bapak Saudara sekalian, seorang anak bisa belajar dari sebuah film. Nah, oleh karena itu kalau kita mau nonton film, carilah film yang bijak. Jangan terlalu sering nonton. Saya bukan mengatakan Anda tidak boleh nonton. Silakan Anda nonton hal yang bagus gitu. Tetapi jangan membiasakan diri kita nonton sinetron-sinetron yang membuat kita sebetulnya belajar kehidupan dari yang lain. Cerita mungkin cerita-cerita macam misalkan di ITV gitu ya. Itu hal-hal yang bijak gitu. Kita belajar sesuatu yang baik dan kita belajar dari bagaimana orang mengatasinya gitu kehidupannya ya. Kita jadi belajar jadi bijak ya. Nah, Ibu Bapak, kembali kepada cerita saya ya. Saya ingin katakan, misalkan ada satu contoh lagi ya. Saya kasih satu kasus kepada Ibu Bapak Saudara sekalian. Misalkan suatu ketika ada seorang, katakanlah siapa namanya ya, namanya Amir lah begitu ya. Ini cuma hanya sebuah nama saja ya. Contoh saja ya. Amir gitu ya. Si Amir ini selama ini hidupnya menderita sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Ya, sudah coba berobat ke sana ke sini, sudah coba dokter yang orang lain bilang begini begitu, bahkan segala macam pengobatan pun sudah dicoba. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, suatu ketika saudaranya datang kemudian memberitahu kepada si Amir ini, Mir, nanti ya minggu depan ada seorang tabib sakti katanya, ya seorang tabib hebat katanya datang dari Tiongkok sana katanya. Nanti saya bawa kamu supaya kamu diperiksa kenapa kamu sakit gak sembuh-sembuh katanya begitu ya. Lalu kemudian Amir bilang ya oke lah boleh. Nah tiba saatnya kemudian Amir dibawa ke tempat si dokter itu ya. Kemudian dokter itu periksa. Begitu periksa kemudian matanya, lidahnya ya, denyut nadinya. Lalu kemudian dokter ini bilang, saudara, tolong kamu tunggu di pintu depan ya. Saya mau ngomong sama saudara kamu. Begitu kurang lebih ya. Nah, tetapi Amir ini orang yang penasaran. Kenapa dia nggak boleh dengar apa yang dibicarakan sama dokter? Kan yang sakitnya kan dia gitu kan. Lalu dia penasaran. Dia di balik pintu dia tetap dengarkan gitu. Lalu dokter ini ngomong begini. Nanti saudara kamu kalau dia mau pergi ke tempat yang dia suka, kasih dia pergi. Biarkan dia menikmati hidup. Kalau dia mau makan apa yang dia senengin, kasih dia makan. Ya, biarkan dia menikmati hidupnya. Nah, pertanyaan saya sama ibu bapak saudara sekalian. Kalau dokter sudah ngomong seperti ini, apa itu tandanya? Sudah saatnya ya? Sudah saatnya, iya betul. Nah, dokter, kemudian dokter melanjutkan. Nah, saya ada satu istilah begini Bapak Ibu. Satu istilah itu namanya MPP. MPP itu kalau di pegawai negeri namanya masa persiapan pensiun ya. Tetapi MPP saya maksudnya mati pelan-pelan begitu ya, mati pelan-pelan. Nah, kemudian dokter lanjutkan, menurut pengamatan saya waktunya tinggal 6 bulan dari hari ini. Saudara kamu waktunya tinggal 6 bulan dari hari ini. Jadi biarkan dia menikmati kehidupannya. Nah, Amir dengar seperti ini. Nah, sekarang saya tanya sama ibu bapak saudara sekalian. Peristiwa ini suatu ketika bisa terjadi nggak dalam kehidupan kita? Bisa juga ya. Suatu ketika bisa juga terjadi kan? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mau akhiri kehidupan ini. Betul nggak? Kita tidak pernah tahu akan kita selesaikan hidup ini. Tapi pasti kita akan selesaikan hidup yang sekarang kita jalanin. Seperti tadi saya contohkan itu. Sebuah lilin ini. Dia membakar dirinya lalu kemudian akan lama-lama habis. Manusia juga seperti itu. Dia jalani kehidupan lama-lama dia akan selesai. Ya. Nah, kemudian saya tanya ibu bapak nih. Kalau andai kata kita sudah diberitahu sama dokter, waktu tinggal 6 bulan, kita mau ngapain dalam waktu 6 bulan ini? Ya. Sebagian orang mengatakan, sebagian besar lah ya, mereka mengatakan kita harus banyak berbuat baik. Betul. Kita akan lakukan buat kebaikan. Mungkin kalau hari ini Anda dengarkan saya, Anda ingin melakukan kebaikan hari ini. Saya membuat kebaikan, Bapak Ibu juga mendengarkan adalah mendapatkan kebaikan gitu kan.
Nah, mungkin juga kalau andai kata kita sakit seperti itu, dari pagi, siang, sore, malam barangkali kita berdoa di depan altar guru agung kita. Ya, kenapa? Supaya mungkin kita bisa dengan menambah kebaikan kehidupan kita lahir berikut dengan lebih baik, begitu dengan harapan seperti itu, ya. Nah, pertama kita mungkin akan lakukan kebaikan. Yang kedua apa yang mungkin kita lakukan? Waktu tinggal 6 bulan, mungkin kita akan menyelesaikan pekerjaan yang selama ini selalu kita tunda nih. Selama ini nantilah waktu masih panjang gitu ya. Saya masih muda begitu kan. Nantilah waktu masih panjang ya. Lalu tapi kalau kita sudah diberi dokter waktu tinggal 6 bulan, mungkin kita akan cepat-cepat selesaikan yang mana yang penting dalam hidup kita. Betul nggak? Kita akan kerjakan dengan serius nih. Ya, urusan-urusan yang penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Mungkin juga begini. Kalau dulu hidup kita adalah sering mungkin bisa masalah kepada orang lain. Atau mungkin kita suka ada kesalahan yang kita lakukan. Atau ada orang lain yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita. Hari itu mungkin kita menyadarin, saya ingin tinggalkan kehidupan suatu ketika orang mengenang saya yang baik. Ya, jadi saya akan coba minta maaf kepada orang itu kalau kita salah. Atau mungkin kita memaafkan orang yang salah kepada kita. Supaya apa, kita tidak membawa hal-hal yang jelek di dalam untuk kita menghidup ini. Ya. Nah, pertanyaan saya sama ibu bapak saudara sekalian, coba pikirkan baik-baik. Kenapa kita baru begitu sadar setelah kalau ada dokter yang bilang sama kita umur kita tinggal 6 bulan. Baru kita sadar untuk menjalani hidup dengan serius. Selama ini mungkin kita nggak serius sama hidup kita. Kita jalani hidup dari pagi sampai malam berlalu seperti itu saja. Ya, berlalu, tiba-tiba kita sudah jadi tua. Tiba-tiba kita sudah jadi tua renta begitu. Ya, mungkin sudah kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita baru sadar? Setelah kita mungkin ada seorang ahli yang mengatakan bahwa waktu kita, umur kita tinggal 6 bulan dari hari ini. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, jangan hilangkan kesempatan kita. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita ini hidup mau untuk apa? Kita ini hidup apa yang kita inginkan? Ya, seperti tadi saya katakan, kalau kita hidup kita cuma hanya jalani kehidupan kini, itu namanya kita hidup hanya tinggal menunggu datangnya masa tua kita dan menunggu kapan kematian kita. Karena hidup cuma hanya sekedar kita jalanin. Waktu kita masih kecil kita nggak punya kuasa apa-apa, orang tua kita inginkan kita sekolah. Kita pergi sekolah. Setelah kita sekolah masuk dari SD, SMP, kemudian SMA. Terus selesai SMA, orang tua kita inginkan kita kuliah. Kita juga mau kuliah. Jadi kita pergi kuliah. Oke? Setelah kuliah kita ngapain? Setelah kuliah, sebagian orang bilang kita cari pacar. Cari jodoh gitu ya, cari kerja. Oke, cari kerja. Lalu kemudian cari pacar. Setelah cari pacar, menikah. Setelah menikah, punya anak. Setelah punya anak, jadi tua. Setelah tua, mati. Proses hidup cuma hanya sekedar jalan seperti itu kan Bapak Ibu. Ya. Dan saya ingin katakan sama Bapak Ibu, kalau andai kata kita cuma jalani hidup ini hanya menunggu datangnya masa tua dan menunggu kapan datangnya kematian kita, itu kita cuma hanya hidup seperti robot. Robot yang hidup bernyawa begitu. Tapi mirip seperti robot, cuma hanya sekedar jalanin aja. Kita tidak akan ada satu perubahan sama kehidupan kita Bapak Ibu. Hari ini Anda pun tidak akan mengalami satu perubahan apapun dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak pernah ada sesuatu yang kita mau tuju di dalam hidup ini. Termasuk ya, kalau Anda hari ini sudah selesai kuliah, sudah bekerja, kemudian mau menikah. Kenapa Anda mau menikah? Anda harus tanya sama diri Anda sendiri. Ya, apapun yang kita mau kerjakan, yang kita lakukan, kita harus tahu kemana tujuan kita. Sama seperti orang kontraktor. Tahu kontraktor ya? Ya, bukan yang setahun kontrak di sini, setahun kontrak di sana, setahun kontrak di situ. Bukan ya.
Kontraktornya itu yang bangun bangunan ini ya, rumah, gedung dan lain sebagainya ya. Seorang kontraktor sebelum dia membangun rumah, sebelum dia membangun apapun, gedung dan lain sebagainya, dia pasti desain dulu kan? Dia pasti rencanakan dulu di mana ada ruang tamu, ruang makan, ruang tidur dan lain sebagainya. Dia pasti buatkan itu di dalam sebuah blueprint, ya. Karena bukan sekedar hanya tanah kosong lalu ditutup-tutupin batu bata lalu mau ngapain kita di tengah semua begitu. Pasti kita tidak tinggal di tempat yang nyaman kalau begitu. Jadi kita harus atur supaya rumah kita waktu kita masuk di tempat rumah yang nyaman. Bukan sekedar kita hanya masuk untuk tinggal aja. Tapi kita juga bisa nyaman di sana. Betul tidak? Nah, sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita cuma hanya sekedar kemudian hanya jalanin hidup ini, lalu kemudian tinggal nunggu kapan datangnya masa tua dan kematian kita nggak dapatkan apa-apa sama hidup ini Bapak Ibu. Kita cuma hanya sekedar hadir di dalam kehidupan ini, tapi kita tidak tahu kenapa kita harus ada di dunia ini. Tanyakan sama diri kita selalu, Ibu Bapak. Sama seperti ketika Pangeran Siddhartha menanyakan kepada dirinya sebelum beliau bermeditasi dan mencapai kebudaannya. Beliau melihat kenapa di luar sana ada orang yang harus begitu menderita. Kenapa orang harus menderita sakit? Kenapa orang harus mengalami kematian? Kenapa orang harus menderita dan lain sebagainya. Nah, beliau menanyakan itu kepada dirinya dan ingin mencari cara, jalan untuk menghilangkan semua penderitaan itu. Dan akhirnya beliau menemukan jalan mencapai kebudaan. Ya. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita harus pikirkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita bukan sekedar hanya jalani hidup ini untuk hanya sekedar kita hidup. Kalau kita cuma sekedar jalani hidup ini, maka hidup ini menjadi tidak bernilai, menjadi tidak bermakna, menjadi tidak berarti di dalam hidup ini. Kita cuma hanya sekedar hidup. Dan kalau kita cuma hanya sekedar hidup, kita tidak tahu apa yang kita mau cari dari hidup ini Bapak Ibu. Ya, itu diperhatikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, hidup itu jangan egois. Artinya hidup itu jangan mementingkan diri sendiri. Betul kita harus pikirkan kehidupan kita, diri kita. Tetapi hidup kita jangan dipikirkan hanya untuk diri kita sendiri. Hiduplah untuk orang-orang di sekeliling kita. Hiduplah untuk menjadi cahaya bagi orang-orang di sekeliling kita. Hiduplah untuk bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu hidup yang berarti Bapak Ibu. Kalau kita egois itu kita hanya terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak pedulikan orang lain. Hiduplah macam seperti sebuah lilin yang rela membakar dirinya, lalu kemudian memberi terang di sekitarnya. Atau hiduplah seperti cahaya matahari yang terbit di ufuk timur, lalu dia menyinari dunia ini, dia tidak peduli dunia ini ada orang baik atau orang jahat. Dia tetap sinari gitu. Nah, hiduplah seperti ini Ibu Bapak. Ini hidup yang bernilai, ini hidup yang bermakna. Kehidupan kita akan berarti Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana sih hidup yang tidak egois? Kita selalu mempedulikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk bisa buat orang-orang bisa membuat arti untuk orang-orang di sekeliling kita. Itu yang kita ingin lakukan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, tips saya untuk bisa membuat hidup ini bernilai, tanamkan setiap hari kebaikan yang Anda lakukan. Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini saya melakukan kebaikan. Satu kebaikan yang kita lakukan ibarat seperti satu buah tetesan air. Satu tetesan air itu tidak ada arti apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau setiap hari kita tetesin lama-lama, tong yang kosong itu bisa penuh nggak? Penuh juga Bapak Ibu. Apa maknanya? Kalau andai kata kebaikan yang kita lakukan setiap hari semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Itu akan membuat kehidupan kita akan bermakna. Kehidupan kita akan bernilai. Kehidupan kita akan banyak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Itu yang Guru Agung kita katakan. Ya.
Satu tetesan air tidak akan bisa membuat batu karang yang keras itu bisa menjadi berlubang. Tetapi kalau setiap hari ditetesin ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali, lama-lama batu karang yang keras itu pun bisa berlubang Bapak Ibu dengan tetesan air itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saran saya adalah mulailah perhatikan hidup yang sekarang ini kita jalankan. Apa yang kita lakukan setiap hari-hari yang kita lakukan. Ketika kita baru bangun tidur, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Mulailah kita pikirkan. Ya, tanamkan setiap hari, katakanlah saja satu hari itu 1-3 kebaikan yang kita harus lakukan. Dan itu menjadi kewajiban untuk kita. Kalau ini menjadi kewajiban untuk kita, artinya kalau satu hari saja kebaikan yang Anda lakukan, berarti 135 hari dalam satu tahun Anda sudah mengumpulkan 365 hari kebaikan. Itu kalau satu Anda lakukan Bapak Ibu. Bandingkan kalau satu hari itu Anda melakukan 2 atau 3. Berapa banyak Anda setiap kali mengumpulkan karma baik ini Bapak Ibu. Karma baik ini akan menolong kita, akan membantu kehidupan kita nantinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan ada orang-orang, misalkan contoh, ada orang misalkan terjadi katakanlah gelombang tsunami begitu ya. Dengan gelombang tsunami ada orang yang kena gulung air gitu ya. Gelombang ombak lautan begitu ya, tsunami begitu. Ada orang yang mati, tapi ada orang yang bisa hidup Bapak Ibu. Meskipun dengan kena gulung begitu. Ya. Kenapa dia bisa hidup? Karma dia untuk mengalami peristiwa ini bersama-sama secara kolektif dia akan alami. Tetapi kehidupan dia bisa hidup karena karma baik dia menolong. Nah itu kan akibat karma baik dia. Ada satu kecelakaan, wah semua orang bisa meninggal. Tetapi ada satu orang yang bisa hidup. Berarti ada karma baik dia menolong untuk dia bisa bertahan hidup Bapak Ibu. Itu fungsinya kita menanam kebaikan Ibu Bapak Saudara sekalian. Hari ini kalau kehidupan kita tidak menjadi baik, berarti Bapak Ibu harus sering-sering menambah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa mempengaruhi, membantu kehidupan kita berangkat menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena tidak ada siapapun seperti Guru Agung kita mengatakan, tidak ada dewa Gandhara Brahma yang mampu bisa membuat seseorang bisa menjadi suci. Hanya melalui diri sendirilah seseorang bisa menjadi suci. Termasuk tidak ada orang yang bisa merubah kita Bapak Ibu. Hanya kita yang bisa membuat hidup ini mau menuju ke pantai seberang, mencapai nirvana, mencapai tujuan hidup kita, mencapai surga, mencapai keinginan dalam kehidupan kita, atau kita hanya mengayung, terapung di dalam lautan itu. Ya, dengan perahu yang tanpa tujuan itu. Nah, tergantung pilihannya di tangan kita Bapak Ibu semua. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, perhatikanlah hidup yang sekarang ini kita jalankan. Jangan biarkan hidup kita lalui dengan berlalu begitu saja. Ya. Nah, dan terakhir yang ingin saya sampaikan ada beberapa puisi yang saya ingin katakan tentang arti hidup ya. Hari ini saya khusus buatkan puisi buat Anda Bapak Ibu. Ini tentang hidup ya. Hidup adalah kesempatan. Gunakan itu. Hidup adalah suatu keindahan. Kagumilah itu. Hidup adalah sebuah mimpi. Wujudkanlah itu. Hidup adalah sebuah tantangan. Hadapilah itu. Hidup adalah sebuah kewajiban. Penuhilah itu. Hidup adalah sebuah pertandingan. Jalani itu. Hidup adalah mahal. Jagalah itu. Hidup adalah sebuah kekayaan. Simpanlah itu. Hidup adalah sebuah kasih. Nikmatilah itu. Hidup adalah janji. Genapi itu. Hidup adalah kesusahan. Atasilah itu. Hidup adalah nyanyian. Nyanyikanlah itu. Hidup adalah petualangan. Terimalah itu. Hidup terlalu berharga. Jangan rusakkan itu.
Dan hidup adalah hidup. Berjuanglah untuk itu. Terima kasih. Sokehotu Namo Buddhaya.